nikah saat SMA 118. Bintang tertawa puas mendengarnya. Oh iya, kakak ngidam ya? Siang-siang makan rujak, celotehnya. Ya begitulah, kadang pengen banget sesuatu yang terlintas di otak kakak. Atau ketika kita melihat sesuatu dan rasa ingin itu muncul. Seperti tadi. Subscribe dulu ya. Ngeliat rujak tak jadi pengen. Jelasin lu tersenyum kecil. Sebelum-sebelumnya pernah ngidam yang aneh gak? Sepertinya Bintang sangat penasaran dengan kakaknya yang sedang hamil. Belum sih, kakak juga gak tahu pasti kapan itu akan terjadi. Takutnya merepotkan kamu sama nenek. Bintang menggeleng. Gak akan merepotkan. Seorang adik itu harus membantu kakaknya dalam kesulitan. Dan seorang kakak juga harus membantu seorang adik dalam keadaan sulit. Kita itu bersaudara dan harus saling tolong-menolong. Jelasnya panjang lebar. Bunga terkesiap mendengarnya. Oh gitu ya? Udah pintar sekali. Cita-cita kamu mau jadi apa? Seorang guru. Jawabnya bersemangat. And I support you. Teruskan. Kakak yakin kamu bisa jadi guru hebat suatu saat nanti. Kalau anak kakak sudah besar, tolong ajarkan dia dengan baik ya. Bunga mengedipkan sebelah matanya membuat Bintang juga ikut membalas mengedipkan matanya. Kebahagiaan baru yang Bunga rasakan seolah ia sudah lupa bagaimana rasanya tersakiti yang teramat perih. Ia sudah nyaman dengan keadaannya sekarang tanpa kehadirannya Boy di sisinya. Ia sudah ikhlas kalau suatu saat ia jadi single parent yang harus membimbing anaknya sendiri. Skip. Sudah 10 bulan sejak kejadian itu, Boy juga sudah lama kembali dengan aktivitas rutinnya di kantor, di mana hari-harinya sangat buruk dan kacau hingga 10 bulan itu, ia harus berusaha mengendalikan pikirannya untuk menyusul Bunga. Lembaran kertas tak tersusun di atas meja. Setiap kali sekretarisnya harus membereskannya setelah pulang kerja. Itulah permintaan Boy. Ia enggan membereskan. Bahkan dirinya membiarkan kertas dan berkas penting berjatuhan ke lantai. Dahinya kembali berdenyut. Rasanya lebih menyakitkan dari sebelumnya. Ia juga harus rutin minum obat penenangnya yang beberapa bulan baru ia beli untuk menghilangkan rasa sakit itu. Boy mengambil obatnya di dalam saku, kemudian menelannya. Ia mengambil segelas air putih di hadapannya lalu menegaknya. Boy meletakkan kembali gelas yang sudah kosong di atas meja. Nafasnya tersengal lalu ia menyeka keringat yang mengalir cukup deras dari pelipisnya. Ketukan pintu membuat matanya tertuju ke arah depan. Permisi, itu sekretarisnya. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Saya ingin memberitahukan bahwa ada klien yang ingin menemui Anda untuk membicarakan bisnis yang kemarin Bapak sudah tanda tangani. Mata sekretaris itu melihat ke arah lantai yang sudah berantakan seperti biasa. Boy juga tidak ingat bahwa pada hari itu ia akan bertemu dengan klien. Oh, biarkan dia masuk. Sekretaris itu mengangguk pelan dan berbalik untuk pergi. Boy beranjak dari tempatnya dan tak lama seseorang masuk dalam ruangan. Seorang laki-laki gagah dan berwibawa terlihat bersemangat. Matanya seketika terbelalak menatap wajah Boy hingga Boy menatapnya datar. Oh, my really? Boy Justin Gutama, kau masih kenal denganku? Sahabatmu di Amerika, Bagas. Boy hanya bisa mengernyit. Sorry, tapi aku kehilangan ingatanku dan tidak mengenalmu. Raut wajah Bagas berubah menjadi sendu. Ia terkejut dan juga bingung bagaimana menghadapi situasi yang membahagiakan bercampur kesedihan. Aku minta maaf, tapi aku tidak menyangka bisa bertemu di sini denganmu. Sahabat apart dan sahabat kuliahku. Kita dulu tinggal satu apartemen. Kau ingat? Ya, walau banyak hal yang terjadi. Jelasnya sambil mengendikkan bahunya. Silahkan duduk.
Boy mempersilahkan Bagas untuk mengisi sofa yang kosong. Boy juga ikut duduk di sofa. Mereka berhadapan. Apa kau sudah menikah dengan Rita? Aku dengar dia kembali ke sini untuk bertemu denganmu. Boy semakin bingung. Kau kenal dengannya? Bagas mengangguk pasti. Yes, bahkan sangat tahu. Sorot mata Boy menajam seperti ingin menusuk. Jelaskan padaku tentang Rita. Aku harus tahu dia sewanita seperti apa. Awalnya Bagas enggan membicarakan masa lalu yang ia sudah kubur dalam-dalam. Mengingat ia datang ke kantornya untuk membicarakan sesuatu yang lebih penting. Namun berhubung ada sesuatu yang terjadi kepada Boy, mau tidak mau ia kembali menguak masa lalunya. Semua yang ia ketahui sudah dibongkar dalam kejujuran Bagas, hingga bayangan muncul di kepalanya dengan suara-suara yang familiar mendengung di telinganya. Rita, wanita jalang, kenapa kau menggodaku? Kita cuma sahabat kelebih. Boy kembali diserang sakit kepala yang tidak tertahankan. Bagas panik mendengar rintihan suara dari Boy. Boy, are you okay? Boy. Kepanikan Bagas memuncak ketika tubuh Boy roboh ke sofa tak sadarkan diri. Dengan sigap Bagas berdiri lalu mengeluarkan ponsel dari dalam saku untuk menelepon ambulans. Bagas duduk di kursi berhadapan dengan ranjang Boy. Ia menatap nanyal sahabatnya dengan sendu. Ia tidak tahu mengapa Boy jadi seperti itu. Bahkan Bagas tidak ingin Boy memutar kembali kenangan pahitnya ketika mereka berdua bertengkar. Bunga. Boy terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Matanya terbuka dan menatap langit-langit. Ia melirik ke samping memperlihatkan Bagas yang terkejut karena teriakannya. Tapi Bagas bersyukur jika Boy sudah kembali sadar. Syukurlah, kau membuatku panik. Nafasnya lega. Bagas, kau di sini. Aku baru ingat jika kau datang ke kantorku. Kapan kau kembali ke Indonesia? Apa kau sudah bosan bersenang-senang di Amerika? Jelasnya membuat Bagas mengenit bingung. Hei, apa kau sudah ingat semuanya? Mata Bagas menajam minta penjelasan atas pertanyaan panjang dari Boy. Boy mengangguk pasti sambil tersenyum puas. Of course, and thanks. Kalau begitu, apa kau masih marah denganku atas kejadian yang lalu? Aku masih takut menemuimu. Tapi ketika melihat keadaanmu seperti ini, aku ingin menjadi sahabatmu seperti dulu. Boy menghela nafas besar. Itu sudah lama sekali. Aku sudah tidak memperdulikannya. Lagi pula wajar jika seorang sahabat bertengkar. Cuman mereka di wajah Bagas. Saatnya aku bercerita tentang apa yang terjadi saat ini. Aku akan membantumu. Pada akhirnya Boy menjelaskan semua apa yang terjadi kepada Bagas. Ia juga tidak bisa menanggung beban yang ia tanggung sendiri dengan siksaan selama 10 bulan itu. Rasanya menyakitkan tidak bisa bercerita kepada siapapun. Bagas terbelalak ketika mendengar hal itu dari mulut Boy. Ia mengeratkan kepalan tangannya yang sudah membuat bulatan yang siap menghajar siapapun. Dengan amarah yang memuncak, Bagas tidak tahan lagi. Jadi kau sudah menikah waktu kau di Amerika, dan kalian LDR selama itu. OMG. Ayolah, dia sudah jadi brengsek. Aku jadi ingin memukulnya. Lanjutnya. Boy menggeleng. No, aku ingin membuatnya menyesal seumur hidupnya. Dan aku ingin membuat sebuah rencana yang hebat. Apa kau mau? Aku harus meminta persetujuanmu dulu. Dan aku bisa menebak alasan kau kembali ke sini. Sorot mata Boy kembali menajam dan Bagas sedikit terkejut. Oke, kau tahu segalanya. Dan aku menyetujuinya. Bahkan setelah kita bertengkar, kau selalu tahu apa yang ada di pikiranku. Apa kita bersaudara? Kalau kita bersaudara, mungkin akan menarik. Dia menyunggingkan senyumannya.